Hello, what's up guys? Kembali lagi dengan gue Anton di channel YouTube Kiksa Art On. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan coba bikin efek petir. Nah, ini kita akan bikin efek petir menggunakan Particular dan Adobe After Effects. Nah, karena kemarin itu video gue di reaction sama Arto Di Pro yang ini Edan petirnya mantap. Ala Azulanya. Wih deh, 3D gila. Jadi di sini gue akan bikin tutorialnya. Tapi bukan bikin tutorial sih, misalnya di sini gue akan kasih presetnya ke kalian. Ya, di sini gue bikin presetnya dan akan kasih ke kalian. Tapi untuk menggunakan preset ini yang kalian butuhin itu plugin khusus yang bernama Particular yang bisa kalian dapetin di situs resminya Red Giant. Nah, sama yang penting ya After Effects. Di sini gue akan bikin presetnya dan nanti akan aku kalian, linknya ada di bawah, download aja. Jadi di sini gue akan kasih tahu gimana cara menggunakan presetnya dan akan jelasin detail-detail dari kegunaan preset ini sendiri. Kayak ini fungsi dari Particular di efek ini gitu. Ya, basa-basi kita langsung aja. Tapi sebelum itu intro dulu. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke After Effects. Nah, di sini gue udah siapin footage yang akan kita edit. Di sini gerakan gue seperti ini ya, Nah, di sini nanti kita akan taruh lightingnya di sini. Lightning, bukan lighting. Kalau lighting itu pencahayaan. Apaan sih? Beda. Kita langsung saja. Setelah kita masukkan footage-nya ke timeline, sekarang kita bikin layer light. Kita klik kanan, new, kemudian light. Kita kasih nama emitter. Nah, di sini kita gunain light type-nya spot. Kemudian cone angel ini adalah dimana nantinya akan bikin seberapa menyebarnya petir Anda. Jadi petirnya nih nanti kalau semakin kecil maka dia akan semakin menyempit. Kalau semakin gede ya akan semakin menyebar. Jadi di sini kita akan pilih bukan pilih sih, kita atur kira-kira 5 aja. Gue gak suka terlalu menyebar. Ya, udah, kita klik OK. Sekarang kita atur dulu nih arah dari lighting ini. Layer atau emitter lah. Nah, kita atur dulu. Ini arahnya masih ke belakang. Jadi kita tekan W. W ini untuk rotasi, kita atur di Z-nya, sumbu Z. Nah, kira-kira ini udah menghadap ke depan. Nah, kira-kira segini. Sekarang kita gerakin ininya di tangan. Bukan gerakin sih, drag aja, geser. Aduh, udah lama gue gak ngobrol di rumah terus, jadi susah ngomong, maklumin. Oke, kita tekan P, sama kita tekan dan tahan shift, kemudian A. Nah, kita klik stopwatch-nya, dua-duanya. Kemudian kita atur ini mengikuti gerakan tangan. Nah, di sini majuin sumbu Z-nya, kemudian sumbu Y dan sumbu X.
kira-kira di sini. Nah, udah. Ya, ini tangan gue ada bergerak ke sini lagi, jadi intinya ikutin tangan aja. Tuh sini. Nah. Ya, seperti inilah. Nah, kita akan membuat petirnya nanti melontar ke depan. Jadi kita lihat dulu, kita matikan dulu matanya. Kita lihat di tangan kita nih, misalnya kita lihat gerakan kita selesainya di mana. Ini kira-kira selesainya di sini. Berarti kira-kira di sini. Nah, di sini kita tekan ini, kemudian maju geser beberapa frame segini, kira-kira kita hidupin, kita dorong zoom budgetnya ke depan, harus jauh banget ya, intinya harus keluar dari sini. Oke, seperti ini. Nah, ini nih, langsung saja kita masukin, tunggu, kita tekan U, atur di sini, Oke, saat dia mau ngeluarin petir, udah buat layer solid, new solid, kita kasih nama terserah, bukan terserah gitu juga, maksudnya kasih nama partikular, petir lah, petir. Oke. Nah, ini nih, kita klik animation. Kita akan masukkan preset yang telah saya buat. Oke, kita pergi animation, kemudian apply animation preset. Ini nih, setelah kalian download, kalian ekstrak. Nah, ini udah ada particular lightning dan warna lightning. Kita pilih yang pertama, particular lightning. Kita open. Tunggu sebentar, memakan waktu yang lama karena begitulah. Nah, kita tekan U. Nah, kita atur nih, kita geser, kita klik drag. Nah, ini geser keyframe-nya di sini. Nah, itu udah mau keluar tuh. Seperti inilah. Wow. Tunggu, ini kayaknya arahnya agak itu dah. Kita atur zoom W-nya. Iya, atur ininya. Nah, situ. Ini agak turun. Atur rotasinya. Ya, rotasi. Nah, di sini gue akan jelasin tentang partikularnya. Ini kan udah ada jadi nih, biar kalian tuh ngerti juga lah, bukan sekedar pakai presetnya. Nah, di sini digledek, aku akan bedah satu persatu tentang ketiga efek ini. Yang pertama partikular, kita matiin dulu turbulent displace dan curve-nya. Di partikular kita tekan emitter. Nah, di particles or sec ada pakai X, ya itulah, particle or sec ini adalah seberapa banyak partikel yang ingin kalian keluarkan. Nah, ini aku atur keyframe-nya. Jadi di sini
aku atur ke 0, jadi dia belum keluar. Kemudian di sini aku atur menjadi 20 karena petir itu gak terlalu banyak garisnya. Misalnya ini garis seperti ini nih. Nah, ini garis, ini juga. Nah, ini gak usah terlalu banyak, tapi kalau kalian mau tambahin juga gak apa-apa, silakan, tinggal diedit aja di sini. Nah, dia akan semakin banyak keluarnya. Ini kira-kira 20 lah, tapi kalau mau atur menjadi 10 atau seberapapun terserah kalian. Nah, kita ganti light ini emitternya ke light. Nah, di sini light karena mengikuti ini yang kita buat tadi, layer lighting. Nah, layer emitter dia akan mengikuti kalau kita atur ke light. Kalau di sini kita ke point, maka dia tidak akan mengikuti ini, maka dia akan berpencar dan nggak tahu kemana. Kita atur ke light saja, karena kita udah bikin emitter, maka otomatis dia mengikuti arah dari emitter ini. Nah, di sini kita di direction ini di uniform. Aku jelasin dulu. Direction ini adalah ke arah mana partikel itu akan melontar atau bergerak. Nah, di sini kita udah buat nih emitter nih. Nah, ini kan arahnya ke sini. Ini ada directionnya tuh, ya kita atur ke directional karena nanti akan mengarah ke sebelah sini. Nah, sedangkan uniform itu menyebar ke segala arah, tidak karuan. Kita pilih ke directional. Oke. Velocity. Nah, velocity ini biasanya velocity ini adalah seberapa buyar, maksudnya seberapa kayak buar, masih kayak ambiarnya, kayak ambar ya, gimana sih, susah jelasinnya. Dia tuh meluasnya partikel ini, jadi tuh semakin jauh lontaran partikel itu, jadi semakin banyak kamu isi velocity, maka akan semakin jauh lontarannya. Di sini aku atur menjadi 5000. Dan velocity distribution itu masih belum ngerti gue. Nah, di sini velocity from motion gue atur menjadi 100. Nah, motion ini juga nih, dia velocity from motion ini itu kalau semakin gede maka dia akan semakin lurus kalau tidak salah. Coba kita atur ke 10, maka dia kalau semakin kecil maka dia semakin tidak karuan arahnya. Jadi kita atur semakin gede biar semakin teratur, seperti 100. Karena 100 ini ya kita akan mengarahin ke depan, jadi dia akan lurus ke depan. Dan emitter size XYZ ini itu untuk seberapa jarak partikel, maksudnya kayak ini partikelnya nih. Nah, itu kalau kita atur semakin gede maka akan semakin luas, seperti contohnya 100 nih. Nah, jarak dari XYZ, nah ini akan melebar, dia akan melebar. Nah ya, emitter XYZ itu akan seberapa lebar partikel itu. Jadi karena kita gak butuh itu, kita atur ke 0. Oke, di situ kita masuk ke partikel. Partikel ini life at sec ini itu seberapa lama partikel ini akan ada. Ini adalah 1 detik. Karena di sini gerakan tangan gue gak terlalu banyak, maka gak terlalu lama, cuma butuh 1 detik aja. Tapi kalau ini dikecilin maka dia tidak, gimana ya, partikel life ini
ini tuh seberapa panjang partikelnya, maksudnya seberapa jauh atau panjang lah. Aku atur ke 1, dan ini partikel type-nya ke sphere. Tapi kalian kalau mau lebih tipis, kalian bisa atur ke Streetlight. Akan membuat petirnya semakin tipis seperti ini. Tapi gue suka yang gede-gede. Apa nih? Ya bodo amat. Oke, setelah itu yang sebelah sini kurang ngaruh sih. Gak terlalu ngaruh untuk partikel untuk petirnya. Kita langsung masuk ke fisik. Nah, aku atur di air, udara. Di ini fisik time factor adalah seberapa cepat partikel ini. Misalnya gerakannya tuh semakin gede maka semakin cepat. Ini aslinya ini 0. Jadi dia lambat. Jadi karena petir itu kencang banget, dia cepat banget, berarti aku atur ke 3. Dia semakin gede maka akan semakin cepat, tapi semakin berat. Nah, kita masuk ke air. Nah, di sini aku atur lagi di bagian X, Y, Z, yang mana X ini arah angin, ya Z-nya aku atur 5000. Itu akan membuat gerakan partikelnya semakin menjauh, karena di sumbu Z-nya gerakan di sumbu Z-nya akan semakin menjauh ke sana. Dan ini X-nya 100 biar agak belok lah. Misal kalau ke kiri maka kalau negatif dia akan ke kiri, kalau plus berarti akan ke kanan. Sama seperti ini Z-nya, intinya ikutin aja lah. Ini bukan jelasin, wah. Itu ya kalau kalian otak-atik sendiri maka kalian tahu sendiri. Nah, inilah yang pentingnya, yaitu di bagian ini di bagian sini di turbulence field. Nah, turbulence field ini untuk bikin partikelnya belok-belok. Posisinya aku atur jadi 200, itu biar agak gede. Kemudian scale-nya aku atur ke 15. Ini scale-nya itu untuk seberapa gede ini ya, seberapa gede belokannya. Lengkuan ya gimana sih nyebutnya? Gitulah. Complexity ini seberapa hampir sama deh. Ya pokoknya inilah pengaturan gue. Scale-nya gue atur 15, complexity ke 7. Octave scale-nya ya segini. Evolution speed. Nah, evolution speed nih untuk seberapa cepat lengkungannya ini. Nah, kalau kamu atur semakin rendah, maka lengkungannya ini tidak akan bergerak kenceng karena dia petir. Jadi aku atur seginilah, 100. Ya, intinya ya seperti ini. Nah, yang paling penting di aux system. Ini yang bisa bikin berat untuk pakai partikel, karena disinilah gimana ya, dia tuh di aux system ini itu kan kita udah bikin partikel. Nah, ini nih ngikutin partikel utama kan yang ini. Nah, yang ini emitter nih. Kemudian di sini di aux system ini, ini yang garis ininya. Kalau kita atur ke 0 maka dia tidak akan ada. Maka dia akan ya hilang kan. Ini yang pentingnya. Intinya ini gue atur jadi 20.000 biar nyatu, intinya nyambung seperti ini. Kemudian left side-nya panjangnya nih, live ini panjangnya 1,5. Kemudian left random-nya terserah lah mau panjangnya berapa karena petir. Size-nya gue atur gak gede-gede amat, 3. Dia ini size-nya, ini gerakannya, ininya ukuran dari garis ini, partikel ini.
Nah, yang penting juga yaitu di size overlay. Di sini gue akan bikin partikelnya itu dari kecil ke gede. Jadi kayak ini size yang overlap ini itu bagaimana bentuk dari partikelnya, bentuknya ya memang kelihatannya size ukuran, tapi ini menurutku bikin bentuk partikel itu. Jadi gue atur dari gede ke kecil. Nah, bedanya kalau di emitter yang ini kita atur size overlap. Nah, di sini untuk size yang ini, yang partikel utama itu dari kiri ke kanan, maksudnya ya seperti ini, maka dia akan dari gede ke kecil. Sedangkan yang ini, yang aux system ini, yang di aux system ini kebalikannya. Jadi gue bikin gede ke kecil kan, tapi hasilnya dari kecil ke gede. Ya, seperti itulah. Kalau opacity-nya adalah opacity, transparansi, ya bikin transparan gitu. Di opacity overlay aku atur seperti ini, dari awalnya ada menghilang, terus ada, kemudian di akhir menghilang. Pokoknya gitu. Ya, kira-kira seperti inilah settingannya. Di rendering, yang paling penting di sini gak terlalu penting amat, tapi ini bisa mengaruh motion blur. Kalau kalian hidupin maka dia akan berat, tapi hasilnya dia akan menyatu. Yang ini, yang bulat-bulat ini, kalau kalian hidupin maka dia tidak akan kelihatan bulat-bulatnya, karena dia ngeblur, nyatu gitu. Motion, ya pergerakan blurnya, ya seperti itulah. Oke, untuk partikular ini selesai. Sekarang kita masuk ke turbulent displace. Turbulent displace ini kita atur lagi nih. Nah, kita untuk buat pinggirannya ini. Nah, pinggirannya nih. Nah, sama seperti yang di partikular, kalau itu kan bikin lengkak-lengkok partikelnya. Kalau yang ini kita akan bikin lekak-lekuk ininya, partikelnya juga sih. Ya, gitu deh. Nah, di sini aku atur menjadi 50, size-nya 5, kecil aja. Karena untuk bikin ya petir tuh kayak gini gak sih? Iya, gitu deh. Nah, karena menurutku ini kebanyakan, di curve-nya ini kebanyakan, maksudnya ya terlalu gede gitu lah, maka aku atur di bagian RGB dan alfanya untuk menghilangkan beberapa. Nah, jadi yang kecil-kecil tadi yang mengganggu tuh aku hilangin. Jadi ya beginilah. Ini hanya sebagai kerangka dari petir itu. Nanti kita akan kasih preset yang kedua. Nah, di situ akan membuat petirnya. Oh ya, di sini kan emitternya nih. Gue atur posisinya seperti ini. Nanti di bagian sini dia akan maju ke depan. Nah, seperti itu. Partikelnya pun ngikutin. Nah, ya kira-kira seperti inilah. Dan di sini kita tekan O. Ini partikelnya tuh aku buat nih dari 0 ke 20. Karena di sini aku atur ke 5, karena nanti kalau masih 20 dia akan lama, tidak berkurang. Setelah itu aku atur ke 0 biar benar-benar hilang. Nah, kira-kira seperti itu. Oke, setelah ini selesai, kita pilih 2 ini, kemudian kita klik kanan, pre-compose. Petir. Ya, kita pre-compose. Baru kita masukin yang kedua. Kita pergi animation, apply, animation preset, dan kita pilih warna lightning. Kita klik OK. Nah, kira-kira begini.
Oh ya, kalian butuhin yang juga color vibrance dari video Copilot. Ini untuk membentuk warna ini. Kalau tanpa ini maka akan jadi nggak ngaruh. Nah, gue akan kasih tahu. Gue akan jelasin nih. Exposure ini itu membuat petirnya tuh kelap-kelip. Ini tuh aku untuk bikin dia kedip-kedip. Nah, di sini aku bikin itu, gue kasih expression wiggle ini biasanya memang dibikin untuk jedak-jeduk gitu deh. Nah, glow ini untuk membuat ini ya glownya. Nah, kira-kira settingannya kayak gini. Dan color vibrance-nya ya seperti ini. Jadi beginilah. Nah, dan terakhir kita pilih ini modenya ke screen. Wah, dan selesai. Nah, gimana guys? Keren kan? Inilah hasil dari video yang telah kita buat. Semoga kalian enjoy dan bermanfaat. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Dan maaf kalau penjelasan gue tadi itu agak terbelit-belit. Semoga kalian mengerti. Dan itu aja. Jangan lupa support channel ini supaya lebih berkembang dan bisa ngasih kalian tutorial yang lebih keren. Jangan lupa juga nonton video kami yang lainnya. Semoga menghibur dan kayak gitu doang deh. Gue Kiss Up on. See you next time. Bye.